alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi ila samawati al-ula wa ila sidratil muntaha fa arahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa rasulihil murtada sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulin nuha wa taqwa salata wa salaman daimaini mutalazimaini abada min yaumina hadha ila yaumil jam'i wal liqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Wa qala aidan fi haditsin akhar as-salatu mi'rajul mu'min sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Memuliakan alim ulama, guru-guru agama, para tutuha masyarakat. Ulun hari ini diapit oleh dua berenaknya Haji Mahmudin LCMHI dengan di sebelah abahnya ya. Alhamdulillah nang pendampingi ulun nih bubuhan nang tinggi juga. Nah, kayak ulun juga orang tinggi juga ya Allah. Nah, alhamdulillah awak banang memanang ya Allah. Awak orang tinggi ulun ya. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, segenap jamaah, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tak lupa juga adik-adik kita, anak cucu kita. Kita memulainya dengan memuji-muji Allah. Alhamdulillah, juga kita selalu menyertainya dengan salawat salam kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hidup 26 Rajab hari ini. Insyaallah bulan Rajab genap, karena bulan sebelumnya tadi ganjil. Hidupnya ini berdasarkan ru'yah. Ru'yah itu berarti kan 29 nya. Karena ada istiqmal ngarannya sempurna bulan. Nah, jadi kalau nya ganjil sebelumnya, insyaallah Rajab ini genap. Berarti sampai Kamis karena Jumat hidup sehari. Ada doa yang selalu diajarkan dan dibaca ini bila kita berada di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, lalu sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini artinya waktu yang berberkah. Sesuai dengan yang diajarkan adalah mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini mendapatkan keberkahan. Nah, jadi waktu bulan Rajab, bulan Sya'ban berkah, sampaikan ke bulan Ramadan yang memang syahrun mubarakun, syahrun yang juga bulan yang penuh berkah. Itu waktu ya, waktu. Dalam ayat yang dibaca terus juga orang ceramah Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam, pada sebagian dari malam, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa yang andaknya di Palestina ini kami berkahi sekelilingnya. Berarti ini tempat nih berkah nih yang oleh kita tahu. Makkah itu banyak fadilatnya, banyak berkahnya, banyak nasnya di lain-lain. Madinah juga berberkah juga. Tapi ayat ini karena bicara tentang itu tadi, maka sekitar Masjidil Aqsa di Palestina juga diberkahi. Artinya tempat itu penuh berkah. Tadi waktu bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, sekarang tempat berberkah. Ada pula terkait dengan misalnya
kita ini anak cucu mudahanai diberkahi juga. Apa doanya? Allahumma barik fi auladina, barik lana fi auladina wa azwajina wa dzurriyyatina warzuqna wa iyyahum apa namanya? Wafaqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah kami pada anak kami, istri kami, dzurriyyat kami. Berarti orang-orang itu bisa juga berberkah, bisa juga kada. Ada ayat Quran di mana Nabi Isa mau ucapakan sidin wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikan aku ini berberkah, diberkahi, membawa berkah di mana aja aku berada. Berarti ini orang nih bisa berberkah, ya bisa kada. Maka Nabi Isa sebagai nabi mewakili yang lain juga, bahwa nabi itu di mana aja berada, mereka itu membawa keberkahan bagi masyarakat, bagi umatnya. Napa tafsirnya? Berkah. Berkah itu baiklah artinya ziyadatul khair bahasa Arabnya nih. Bertambahnya kebaikan. Al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Banyak kebaikan daripada itu tadi. Maka kebaikan Nabi adalah mereka itu membimbing, menjadi penerang, menjadi apa? Lampu di tengah-tengah masyarakat dan umatnya. Itu keberkahannya. Makanya Palestina itu berkah, kenapa? Di situ Nabi dan Rasul banyak. Kami di Mesir dulu kuliah belajar, di Mesir juga banyak Nabi. Haji Mahmudin di Yaman ada juga Nabi. Ada kubur Nabi apa? Nabi Hud kah? Nabi Hud dan lain-lain. Ya, di Palestina banyak Nabi dan seterusnya. Maka itu berberkah. Kenapa? Mereka itu menjadi penerang, pembimbing, dan menjadi lampu penerang di masyarakat. Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian yang ulun muliakan, makanan bisa jadi berberkah leh, bisa juga kada, bisa banyak kebaikannya, bisa kada. Makanya kita bila hendak makan bebejaan, ulun menunjuk nah anu aja wih kanakan, nah di situ tuh, nah arah dinding, wih kanakan, wih. Nah, bacaan hendak makan apa supaya berberkah. Nah, ayo bila dapat napa leh, napa hadiahnya yo. Boleh pada hulu. Apa kanakan bacaan bila kanakan kada dapat nantuhannya utak kunilah. Bila nantuhannya kada dapat ku diriakan lagi di sini. Masa bacaan hendak makan aja kada bisa, iyalah. Apa bacaan hendak makan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah bagi kami pada apa yang engkau berikan rezeki lawan kami nih. Beri berkahi Tuhannya rezeki yang engkau beri ini Tuhannya kayak itu. Wa qina adzabannar, pelihara kami daripada api neraka. Makanya berarti makanan minuman tuh bisa juga berkah, bisa juga kada. Bisa banyak kebaikannya, bisa kada. Wih, nampak tadi bacaan hana makan tadi. Ada kisah nih lah. Jurang karena bila tatamu hantu takau napa segala bebacaan jari lah. Pas tatamu hantu bingung napa yang dibaca nih. Sakalinya tak baca anu kana-kana tak baca doa hendak makan. Orang jurang ayat kursi ini dibaca qul a'udzu birabbil nas nih kada tak baca anu, tak baca doa hendak makan. Allahumma barik lana fima razaqtana, langsung hilang hantunya. Kenapa jadi hilang? Takutan dimakan di sini. Karena Nabi itu memberi petunjuk pada umat, maka ulama juga memberikan berkah kepada umat dan masyarakatnya. Maka kan pian biasa mendengar hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nabi kada mewariskan dinar, dirham kada, duit mun ada juga habis sudah.
untuk anaknya aja, cucunya. Wa inna mawarasul ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafir. Siapa yang mengambil warisan ilmu itu, artinya dia mewarisi ilmu dari nabi ke ulama, ke sahabat, tabiin, tabiin, ke ulama dan seterusnya. Maka dia telah mengambil, menerima warisan yang banyak, yang berharga sekali. Itu yang kita kehendaki. Maka berarti ulama itu sebagaimana nabi tugasnya membimbing umat. Allah kadang mencabut ilmu itu dengan langsung hilang kada, tapi dengan mematikan para ulama. Bila ulama matian berkurang ilmu, ulama matian berkurang ilmu. Sehingga napa? Karena nak memimpin umat, nak berfatwa, nak jahil-jahil lagi yang oleh takutnya napa hukumnya? Karena alih jawab dua pendapat. Takutnya napa? Dua pendapat. Yang itu Tuhan satu kah dua kah? Dua pendapat juga. Nah ini jahil banget ya kalau. Apa artinya? Artinya ulama sendiri sebagai penerus nabi, nabi itu membawa berkah kemana saja, maka ulama ini juga adalah membawa berkah bagi umat, bagi masyarakat. Apalagi ulamanya, memang ulama derajatnya tinggi sampai derajat wali. Ya kalau kita Haji Mahmudina yang kalau bulan Rajab nih 2 haulan nabi kenal ya. Kahulu 1 tanggal 5 Rajab malam sanayan kananya dahulu leh kahilir sana karena kami orang Alabiu asal ya diam-diam muntai. Masya Allah nih matan kita malam Selasa dahulu tuh hidup 20 berapa 21 kah ya. Masya Allah tuh guru danau sana ya Allah. Jadi Masya Allah sekarang nang tulak kasana tuh takunin apa mengambil berkah mudahan dapat berkah dengan sahibul haul, mendapat berkah apa maksudnya? Mudahan Pak, berkah yang dimaksud adalah berkah berupa kita ini semakin dekat dengan agama. Karena kan mereka ulama. Ulama ini membawa keberkahan, terutama bila orang berparak bertambah ilmu. Orang berparak, kita berparak mereka, kita jadi ingat Allah Ta'ala, ingat mati, ingat kubur, ingat akhirat. Ulun di Maroko S2 sekolah Ustaz Abdul Somad itu kan Maroko juga tuh uas ya kalau Mesir S1 S2 nya di Maroko tuntung ulun. Jadi di Maroko tetamu ulun Syekh besar keturunan Rasulullah Habib ke-38 Syekh Sidi Hamzah bin Abbas Al-Qadiri Al-Hasani, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Memang Syekh Abdul Qadir Jailani kan abahnya dari Hasan, mamanya Husain kan begitu ya. Kalau nah sekarang Sidin ini ya kan sini kan menang karismatik itu kan bapak kartu kayak Gus Opol kan kita kalau pengen hidupnya kalau Sidin ini orang pai datang ke sana. Kalau kita kan ke sekumpul mencatar motor kalau leh catar motor mencatar bis. Wah ini buahnya ada nang hakun betayo ke situ ya kalau tayo banyak leh kelusuran tayo jerah ke situ sini. Sini ini orang dari Eropa sana karena kan Maroko tuh betate Spanyol, Prancis ya, apalagi namanya Portugal parak di situ. Nah, jadi mereka dari sana orang Islamnya bukan mencatat pesawat, mencatat motor, mencatat pesawat ke tangan mereka ke sana. Makan berduit kan Eropa tuh. Meskipun yang datang tuh masih betato-tato lah gitu kan, karena Eropa tuh kayak itu kehidupannya bebas sekahendak, tapi masuk Islam sehingga merasa ketika ketemu dengan Sidin mangisan sadar bina kayak Pak kota kuni jar kulun bisa lah bahasa Arab Pak kali bisa kan aja kan bisa kan dah bahasa Inggris saya nyoba pandir tapi bila tamu menangis Masya Allah. Jadi kita banyaknya bang biaya mencatat pesawat berapa miliar tapi duitnya banyak kan bahannya sampai kasih tuh nangis apa no curhat bagi jar Syekh amalkan ini salawat ini baca ini nah, itu aja. Jadi jar Sidin lawan kita aulia Allah. Nah kita kan bicara wali nih ya, kalau wali yang berkah jar pian tadi wali-wali Allah itu aulia Allah alladzina idza ru'u dzukirallah. Ciri wali itu salah satu yang utama Pak
bila dipandang, dilihat, ditemui, maka mengingatkan kita kepada Allah. Itu wali itu. Bila kita tatamu orang tuh, ingat kita lewat Allah, ingat dengan hidup dunia yang sementara ini penuh ujian tipu daya, ingat mati, ingat kubur, ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, sadar orang. Nah itu wali itu. Biar kada harap ceramah. Apabila ada orang bila tatamu nang itu bakawan kita sembahyangin kada lagi lalai dunia dipandirakan bibinian maksiat akhirnya lupa segalanya. Nah itu kada wali pak itu wala. Nah jadi pilih aja kawan nih, nah, pilih aja ada wali mengingatkan kepada Allah, ingat mati, ingat kubur, ingat akhirat, wala ulah lalai. Tahu umpat kada sembahyang, tahu umpat mahantam ubat nang saraup nito. Nah tu wala wae ya Allah ku pada benar ya kalau. Nah itu. Maka jar syekh kami tadi nih. Maka bila kita berparak orang tuh ingat, maka itu adalah wali jasidin. Sejauh seapa aja sedikit bila terparak ingat orang kebaikan, ada nilai kewalian kita di situ. Ya Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian yang ulun muliakan. Mudahan nah kita nih lah. Kita nih berberkah ya Allah leh. Ada tadi berkah dalam diri tadi, mudahan ada juga. Berkah dalam anak bini, berkah juga. Mudahan berkah makanan minuman, rezeki berkah juga. Berkah waktu ada juga. Berkah tempat ada juga. Dudukan di sini kita niat i'tikaf berberkah aja juga. Jar abahnya Haji Mahmudin tadi di sini tiap minggu jar leh. Tiap malam Ahad ya bemikratan, Masya Allah ya Allah. Ada kami tadi Haji Mahmudin mengambil ulun ke rumah ya Allah. Jadi nyamannya aku kesini duduk aja di higa ya lah. Jadi bos sopirnya tadi tapi sama pada petinggi ya kalau kami ini Pak yang membaca tadi jam 2 tadi di Pihaong situ Haur Gading maghrib bisa pengajian rutin di Masjid Palampitan ya. Dulu ulun masa malam Ahad nih di Masjid Banjang, belakangan Haji Mahmudin mana rusakan di Banjang ya kalau takoni orang anu pian jen bakal warga kalau Mualim Said ya jakai ke makaku bakal warga Mahmudin ini bisa percaya orang sama pada pepotongan tinggi gitu ya kalau pun petinggi tadi abah ulun tuh kan kayak pian dia menuju meninggal bang sudah sidin ya Allah meninggal sudah pun pian tahu tuh ada paurutan siapa karenanya alimen kah di Sungai Koin itu nah, kan kami tuh sebukuan aja tuh pak itu alimen tuh kakak itu bang abah ulun juga kan kayak sidinnya juga kan awak gitu negara tinggi gitu keluarga kami itu pak itu ya nang sarsidin parpo ngaran dulu pasal Selasa tuh ya kalau kami masa Selasa itu parpo tuh nang salah saja keluarga tuh nyanyi berabah tuh pengajar aja ya. Nah berkah kita mudahan ya kalau berkahnya ini sampai kemana cara mah hanya berkah lagi migrat kasa dikit Mi'raj ini dua leh ya. Jadi ada ngarannya Isra perjalanan bumi ya kalau leh kita sambatnya gini nih. Untuk perjalanan bumi ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Makkah ke Palestina jaraknya tengah 2000 kilo 1500 pal. Karena darat urusannya maka disiapkan Tuhan oleh Allah ada kendaraan ngarannya burak ya kalau ini burak ini binatang warnanya putih kemudian potongannya kayak kuda tuh bang halus pada kuda gana pada himar tuh keledai gana pada keledai rendah halus pada kuda lah kita kata nah, bukahnya laju dulu ada leh di poster kah ada gambar ya kuda putih gitu leh nah, kepalanya manusia bibinian sudah luput dah aja Mahmudin kemudian halarnya di situ jadi kayak itu potongan dikira orang burak ini cerabang padahal ada jadi jangan dikisahkan cerabang burak tuh inya beisi sayap beisi halar tapi halarnya tuh dalam kisah risalah bayi nama ya Ahmad Dardir orang Mesir berkubur di belakang Al-Azhar Mesir ini di sini di tampahannya ibarat nang kuda sapi itu kan pas di tampahannya tanah situ ada halar
Halarnya ini, sayapnya ini tujuannya untuk supaya bakayuh melajui bukah. Kayuh. Kayak itu. Jadi mualim malam nih buen di mana pulang menerabang akan burak kejar. Jago kan terabang burak kawan Jikira kan kayak burung terabang kedawai nya bukah. Yadau hafirahu inda muntaha tarfih, meletakkan ujung tangannya nih sejauh mata memandang. Jadi sekali loncat tuh sejauh mata memandang. Tapi tetap bukahnya, tetap buka. Kan bila naik gunung jar tangannya berhendap kah? Batisnya berpanjang. Bila turun gunung kanannya kan maka tangannya berpanjang, batisnya berhendap supaya rata kayak ini. Nabi kita nyaman duduk. Sini Jibril di tangan di kanan, sini Mikael. Jibril ini jadi penunjuk jalan mengikuti sang gurdinya. Kemudian Mikael ini mengikuti tali anunya, tali kakangnya. Talinya. Itu bukahnya laju, Pak. Ibarat motor tuh lah, kalau lajuan motor balap nih, tak angkat bannya leh. Karena kan tapi turun juga nyanyi bukah banget. Perjalanan bumi nang ini menempuh 1.500 kilo, menyinggahi 5 persinggahan. Dari Makkah ke utara tuh ke Taibah dulu, ke Madinah dulu, singgah di situ sembahyang. Terus pulang ke sana Madian. Madian itu di utara Mesir, di selatan Palestina. Di situ ada pohon Nabi Musa berlindung dulu dari Fir'aun itu ya, kalau situ Madian ngarannya. Kamu singgah lagi ngarannya di mana? Di Bukit Tursina. Nabi Musa bermunajat 40 hari di situ. Singgah pulang situ sembahyang pulang. Kasana pulang ke Baitul Laham pulang. Ya singgah pulang tempat kelahiran Nabi Isa. Akhirnya sampai ke Baitul Maqdis. Situlah terminal akhir. Pian haulan guru sakompol tadi, kasakompol tulak bermotor seorang, bersabida motor. Berapa kali singgah? Kami mau 5 kali jar. Yang mana ya tuh itu tuh. Sini umpar sembahyang, sini umpar sembahyang ya Allah. Misalnya sini sembahyang duha, sembahyang juhur, yang dan sebagainya. 5 kali singgah aja. Nah kayak itu Nabi kita. Dalam perjalanan itu maka Nabi kita nih diperlihatkan beberapa tamsil. Nah jadi baik jalan gitu leh, ya, 5 persinggahan tadi. Kemudian di jalan itu ada tetamu manusia di situ, nah banyak orang gitu kan. Summa utiya ala qaumin turdahu ru'usuhum bimaqarid kullama rudihat adat kama kanat wala yafturu an dalika faqala ya Jibril man haula qala haula alladziina tasaqalu ru'usuhum 'ala salawatil maktubah. Dalam risalah Bainama ada melihat orang kepalanya dicatok yalah lawan nang gudam itulah prak tak hembur tak ucakan tapi kada mati tebulik pulang kan tahu mati baca tebulik pulang kada uyuhnya kayak itu. Napa itu? Ujar Jibril, itu adalah orang-orang yang berat kepalanya daripada mengerjakan salat 5 waktu. Jadi muka ada sembahyang kayak itu tuh kayak nadi. Sembahyang tuh kan berdiri, rokok, tidak sujud, inilah. Ada hakun nih, ada hakun. Kepalanya dicatuk kayak kawannya. Kepalanya terhangkupin sedikit umat, tapancar baju mata, wae. Yang kalau tampar pulang anu lawangnya nih, tangan pulang sakit. Sipak pulang lawan betul pulang sakit. Kenapa? Hangkup kepala ya Allah. Apalagi kepala dicatuk sampai pacah, wae. Kada wani kita kada sembahyang ya Allah, kada wani kada sembahyang. Kenapa? Kayak itu ancamannya. Ya Allah. Nah, tuh itu jadi banyak nah dilihat Nabi. Di situ ada anu, situ ada anu, situ ada anu, situ ada anu. Ya Allah nah. Mudahan naik kan artinya karena tiap minggu di sini bemikaratan, mungkin di lain ada juga matan bahari deh kita bemikaratan, suah dan dangar. Ya kalau tinggal kita ya yakin ya lagi. Ya. Kadang-kadang di sana akan pulang. Nah. Sampai di Masjidil Aqsa, ngaran binatang nekan binatang darat, jarat dulu di situ. Ada yang mengatakan di lawang Masjidil Aqsa itu ada nang bulatan kayak itu nanti jarat. Saya kasih tahu kayak kita kan jarat ke lawang situ ada nang apa penjaratannya yang ada yang mengatakan Jibril di luar lawang tuh ada batu dicocok Jibril lawan nang jeriji beluang batu tuh maka jarat di situ. Nah, ditambah-tambahkan dulu. Ibarat motor jauh tadi diparkir kawan ya lah parkir. Ya kan kada mungkin motor kan tidak bangka langit kan. Nah, parkir dulu di sini. Kayaknya jangan dipadahakan burak naik ke langit bae, jangan bae. Itu salah pulang kisahnya. Burak terabang salah juga. Burak naik ke langit salah pulang. Untuk ke langit nang ini
ngarana mi'raj, maka disiapkan Allah Ta'ala alat yang cocok, yaitu adalah tangga. Nah, jadi mi'raj itu aja tangga, Pak ya, tangga. Jadi supaya nyaman kita leh, nang suah bahaji, suah umrah, suah kemana aja. Kita buka lawangnya hotelnya leh, berbuat di situ. Picik satu, set kada berapa detik sampai lantai satu, ya Allah, bukainya. Pas taftaha Jibril lalu minta bukakan pintunya. Maka orang tua berucap di situ, siapa ikam? Siapa kau? Ya Jibril, aku Jibril. Ya Allah, mau maka ikam lawan siapa? Lawan Muhammad. Abu Isa ilaihi, apakah sudah diutus dah menjadi nabi kadenya? Nah lalu selamat datang, didoakan macam-macam. Sekalinya Nabi Adam, ya kalau leher tutup lawangnya, naik pulangnya, picik pulang sampai pulang langit kedua, ya kalau jadi kan ada Nabi Pak, itu tadi pakai burak, ada ini naik pakai tangga, ya kalau cepat tainya, bila umpat lawan nang laju kita, ya kalau pian ke Banjar berapa jar saikong, aku 6 jam hanya sampai. Apapun sepeda motor bebayano jalan 40 aja motor, ya kalau sekarang anak saya kong apa motor Fortuner, ya supir akan orang 4 jam sampai. Ada saya kong berpesawat kada berapa setengah jam sampai, ya kalau samutnya kemarian di Pinanghabang sininya, ya kalau aku tang hari tadi di Banjar jar sekalinya aku buat kakopiah orang, ya kalau orang buat ke motor kan 5 jam sampai ke sini, ya lah. Orang manuakan ini berjalan 2 hari kada sampai ke sini, ya lah. Kami tadi mata di Hamutai ke sini nah 10 menit kada sampai, ya Allah. Kada sampai 10 menit Pak, lebihan Pak. Nah, apa tadi? Nah, lalu Nabi kita ini Mi'raj ini Pak menyinggahi 10 persinggahan. Ya kan, kalau Mi'raj tadi 5 persinggahannya, ada ini 10. 7 lapis langit. Langit pertama tetamu Nabi Adam, langit kedua tetamu Nabi Yahya lawan Isa, langit ketiga tetamu Nabi Yusuf, langit keempat tetamu Nabi Idris, langit kelima tetamu Nabi Harun, langit keenam tetamu Nabi Musa, langit ketujuh tetamu Nabi Ibrahim. Duduk di kursi emas, bersandar di Baitul Ma'mur, di parak lawan pintu surga. Nah, karena langit surga itu di atas langit, Pak, langit ke-7. Nah, naik ke karena ke-8 yaitu adalah Sidratul Muntaha, ke-9 ngarannya Mustawa, ke-10 namanya Aras. Aras itu kan bahasa kita tuh singgasana kebesaran. Ibarat raja itu kan situ pang tempat yang paling harapnya dah. Situlah raja berdiam. Nah, ibarat raja. Tapi kan Allah Ta'ala kan ada bertempat ya, oleh nang turun naik itu kan Nabi kita dengan Jibril. Allah Ta'ala bukan orang di langit lalu taparak lawan Tuhan baik, nah di bumi jauh kada baik, kada kayak itu, ya lah. Artinya Allah Ta'ala itu kada bertempat, maka bertemulah beliau di atas di arsy sana, tapi Allah Ta'ala nya kada bertempat, ya lah. Cuman ceritanya seperti itu, 10 persinggahan, ya lah. Maka dari situlah terakhir di situ bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah itulah kisahnya kan, diwajibkanlah sembahyang 5 waktu kan. Jadi mungkin kita hendak membayangkan lah, kalau kewajiban lain Allah Ta'ala padahakan ke malaikat sampaikan nah ke Nabi Muhammad, ya Allah, menang lain-lain sampaikan ke Nabi Muhammad, ya ada ini kada kiau orangnya ya Allah, panggil orangnya, nabinya nang datang bertamu, ya lah dipadahakan begitu. Jadi kada surat datang mata di Banjar ke bupati kada, ya lah, ini bupatinya suruh ke mana ke Banjar, ya Allah, dipanggil, penting masalahnya. Nah ya Allah aja itu menunjukkan kalau sembahyang itu adalah ibadah yang penting. 50 turun, ada kitab dulu dikarang oleh Ustaz Nurdin Marbo, ya Jasidin, salah satu hikmahnya 50 waktu tuh baik jakanya Nabi kita tuh turun ke langit ke-7, di mana tuh Nabi Ibrahim manakunnya apa? 50 waktu sembahyang diwajibkan untuk umatku. Maka aja Nabi Ibrahim sudah dah bagus dah itu cukup baik. Kenapa? Nabi Ibrahim Khalilullah, ngaran Khalil itu baik kekasih.
Kenapa jadi anu kakasih itu pai orang bapacaran, orang bakasih-kasihan, anyar kawin semuaan abahnya kita kasih tau kak kita makan kawasan deles hutang ya Allah terus ngarannya bahasa sayangan ya Allah. Nah hikmahnya aja ada singgah di Nabi Ibrahim langit ke-7 turun ke langit ke-6 kasih apa kan Nabi Musa. Musa ini gelarnya kalimullah, orang nang bapak berdialog bepandir lawan Allah. Ibarat bahasa tuh kayak ini. Wahai Nabi Muhammad, kenapa tadi kisahnya bertamu dengan Allah 50 kewajiban sembahyang. Jan Nabi Musa, umatku suah diwajibkan sembahyang kayak itu juga kada tahan umatku kuat-kuat panjang-panjang umur. Lagian juga pian bebulik ya lawan Allah Ta'ala, minta dikurangi pula. Naik pulang Nabi kita naik turun pulang minta lah pulang jar Nabi kita aku nih turun naik asa supan sudah berurusan jar Nabi Musa ada papa tamui aja Tuhan kita ibarat bahasa tuh aku rancak bepandir aku nih kalimullah nih ya kalau rancak bepandir dah nyaman aja urusannya ada bapak nah itu jadi kan itu hikmah karena lalu kan Nabi Musa anunya aku rancak kebupandir sidin ibaratnya lah ini kan kita bertamsil ya kalau maka dikurangi akhirnya 5 waktu nang itu man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang memelihara sembahyang 5 waktu digawe maka itu akan menjadi nur, akan menjadi hujah karena di hadapan Allah dan akan selamat orang itu di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Mun urang tuh kada sembahyangnya balang kambingan, apalagi balang hadanganan. Pak Haji banyak bisa hadangan bedanya. Aku udah jangan melihat status ini nih. Di mana Pak? Di mana hadangannya? Di situ oleh. Sampai 20 hekong hadangan nih wae. Sanang banyak duitnya wae. Balang hadangan semuanya. Maka hirang semua kada nang apa kada nang anunya lagi habis maka orang tuh kada ada cahaya lagi kena jangan kan di akhirat baik di dunia gini muka kadapan kemana bejamba ya, nah, apalagi di akhirat kena kemana kita mengadu ya, di dunia kada akan apa ada hujah karena berhadapan dengan Allah Ta'ala kita karena mempertanggungjawabkan amal kita nah pertama kali ditakuni ya sembahyang mau sembahyang kada beres kada kita bisa hujah yang lain minggir semuaan nah ya kalau jadi kada bisa modal kita dan kada akan selamat hari kiamat wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf kaina urang nang kada sembahyang tuh hari kiamat dihalau bersama rombongan siapa 4 disambat bae Qarun ini kada sembahyang karena harta bubuhan nang susugih yang bisa harta tuh kada sembahyang tuh Qarun kawannya teh lah yang kedua Fir'aun nih orang kada sembahyang karena jadi raja jadi pimpinan ucok pimpinan Haman nih wazir Fir'aun wazirnya artinya menteri ini pejabat nah bubuhan pelat habang tuh nah pelat merah tuh bon dinas tuh ya Allah nah bila kada sembahyang tuh bon Haman toh satu lagi Ubay bin Khalaf seorang pedagang bisnis pengusaha di zaman Nabi karena usahanya bisnisnya maka kada sembahyang lagi naudzubillahi min dzalik janganlah kita kada sembahyang dawani kita kada sembahyang pecah kepala lah jatuh kaina di dunia kita kada tahu ya kayak ini ya masih ya Allah karena nak kada sembahyang berduit sembahyang turun naik ya hidup pakai ini tapi ujian dunia adalah ujian tapi insya Allah orang kalau memelihara salat 5 waktu pasti ada keberkahan dalam hidupnya masalah rezeki itu tuh tergantung aja masing-masing tapi insya Allah berberkah tapi aku nih mahmudinnya bicara mahe bubuhan yang ini masalah sembahyang nih pinanya sama si kita kan ada sembahyangnya nah bang lihat ulun sama si kita kan ada sembahyangnya nih ya kayaknya sembahyang subuh kan aja sembahyang jadi orang Halabiyo mahmudinnya kami aja di Halabiyo tuh sembahyangnya bebahanu aja juga ya lah kada betata urusan dia juga sembahyang karena imbaisa subuh kan hanya sembahyang pulang yang lo mun betata urusan kada kawal lagi begawi ya Allah nah itu
Insyaallah kita sembahyangkan ya Allah, sembahyangkan. Allah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang mendirikan sembahyang dan anak keturunanku juga sembahyang dijaga. Nabi kita tuh anak mati tuh berwasiat cuma dua, salah satunya tak as-salah wa ma malakat aymanukum. Sembahyang dan segala macam ada berkaitan dengan tanggung jawab pian, tanggung jawab gawian, tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab hutang, tanggung jawab napa dengan manusia. Sembahyang urusan dengan Allah, tanggung jawab dengan manusia. Jadi as-salah wa ma malakat aymanukum. Nah, gitu. Cukup baik kalau leh. Ini kita sadang dah. Taruskah apa? Mun kawa sembahyang di berjamaah Bang yang kalau leh. Nah, itu tuh lebih lagi juga. Lebih lagi kalau nya kawa berjamaah tarus. Tapi berjamaah ini kan hukumnya khilafiyah juga Bang. Fardu kifayah, sunat muakkad, mazhab kita. Mazhab nang karas wajib, mazhab nang paling lama sunat. Mana pian ngumpet tangah aja dah ya Allah. Tangah tuh fardu kifayah. Mudahan nih ada menyembahyangi tarus ini kan, menyelamatkan orang kampung. Mun kada ada menyembahyangi di sini maka semuanya dikuasai setan. Kayak tahu oleh hadisnya ya Allah. Nah, itu ngannya fardu kifayah. Sunat muakkad mun dikatakan wajib kada Bang, karena kan sembahyang saurangan sahaya juga kan kita. Tapi mun di rumah tarus, Nabi kita hendak membakar rumah orang yang kada turun sembahyang malah. Aku jar Nabi udah memberi gerigit dan kada turunan kalanggar nih yang masjidnya lah. Kayaknya sampai sembahyang karena buah nikah aja sembahyang. Aku kayaknya keliling ke sana. Ayo kita bawa kayu bakar, bawa katisan, pances. Tetamu orang yang kada turunan itu, kubakar rumahnya. Ya Allah. Oh, dia putungan wajib nih. Tapi pulang dilemahi pulang. Oh, Nabi kita sekalinya kada suah aja Bang membakar rumah orang. Ya kalau artinya kan kada sampai dari jad wajib lah. Jadi sesadangnya aja ceramah nih ya Allah. Artinya bahwa ayolah kita turunan. Tapi mahmudine bila aku sembahyang, bila kita sembahyang dilanggar, ulun jadi imam, tolong pian jangan sembahyang di belakangku. Nah, aku keberatan ya. Nah, itu hal biungan dia mah. Ada mahmudine nang kawan begisah anu jar. Sidin ini kayak bahi kami kan Tuhan ya, anggaplah imam di sini sembahyang. Anak kan anom bebinian sudah mulai ganang turun naik inya dia nom di mana di salon. Mano rambut ini. Ada rambutnya lurus banget. Nak, dia apa tuh rambut tuh? Wah, abah ini kada tahu. Ini ngarannya bahaya rambut diri bonding. Wah, my. Apa anak diri bonding diluruskan. Pas sidin anak sembahyang sidin Mbak Anu sawo suku pakop ayolah tolong sapne jasidin diri bonding dulu jasidin diluruskan mon bahari kan sawo istaqimu luruskan rapatkan ada nih kada tolong sap diri bonding dulu jasidin ya kalau dapat di anak ya kalau rambut diluruskan ya lah lurus rambutnya wah ini beliau rambut bibiniannya hendak lurus bisa hendak ikal bisa hendak habang bisa anak kuning bisa ya. Awak pulang anak mining mencan runung ya anak kinclong bisa tinggal duitnya lagi nah ya lah duitnya suntek di apa mencan runung awak Masya Allah. Apa tadi kisahnya tadi tolonglah kita turunan ya kalau sembahyang di sini karena itu kita ulihi pahala 27 dalam kitab Nihayatuz Zain tuh Pak ada keterangan 27 itu dapat kita tuh banyak tuh paling kada kita nih punya kurang-kurang juga karena kurang ilmu maka mungkin dapat 5 walas masih kita tuh dari rumah tuh berniat anak turun 1 udah dapat pahala berjalan ke masjid 2 udah dapat pahala masuk ke masjid 3 dapat pahala berniat etikaf 4 dapat pahala mahadang orang kamar 5 dapat pahala karena mbah kamar pulang berbaris pulang sini meratakan dapat pahala mesi sablang kosong dapat pahala mahadang imam Allahu Akbar dapat pahala karena mengkawa imam kita beriringan pulang Allahu Akbar kita pulang Allahu Akbar ada pulang kelebihannya diampuni dosa berat dapat pahala pulang dengarkan bacaan imam dapat pulang pahala waladhdallin amin benar ya Allah dapat pulang pahala malatih mendengar bacaan kayak itu bacaan orang imam kan bagus pada kita dapat pahala gerakannya lebih teratur lebih sempurna daripada sembahyang saurangan dapat pahala belain. Kalau kita ada yang salah kau menegur dapat pulang pahala. Imbah sembahyang pulang
Bewirid dapat pahala. Tak banyaklah wiridnya dibanding seorangan yang oleh. Berdoa pulang karena imam memimpin tak lain pada kita tak banyak doanya, banyak pulang pahala. Imbah atau bersalaman dapat pulang pahala. Silaturahim ada di situ. Menegakkan syiar agama ada di situ. Melawan syaitan bersama-sama ada di situ. Ya kalau kita di situ ada persatuan di situ, ada juga. Nah ulun sambati tadi malah 5 waras 20 di sana. Nah itulah ngarannya sholatul jamaati afdalun min sholatil fadhi bisab'in wa 20 darajatan. 27 Pak. Jadi ulun sambati tadi itu ada daftarnya Pak. Ulun catat namanya di Mahmudine sholatul jamaah, di bawahnya tuh ada hamisnya tuh nah. Nah ternyata 27 tuh ada. Ada riwayat kedua 25. Beda 2. Riwayat kedua 25. Najian ulama nang 27 itu sambahyang malam, maghrib, isya, subuh. Kalau 25 tuh kelebihannya itu sambahyang siang, zuhur, asar. Duanya tuh kurang adalah pertama, kadada kita pahala mendengar bacaan imam, karena kan zuhur asar ada menyaring, kadada dapat pahala situ. Yang kedua kadada amin badaro kadada kurang 2. Nah, jadi 2 kurangnya. Nah, jadi itu kayak pahala berjamaah. Mungkin kita di rumah kan sabuting aja oleh itu. Nah, artinya akan lebih baik karena ini adalah oleh-oleh daripada mi'raj. Kewajibannya kita gawe dahulu, mengkawa kita adalah berjamaah sebagaimana nang selalu dianjurkan, disambat, dicaramahkan oleh alim ulama nang ini ya kalau oleh kayak kita kayak itu barang cara maholon ya kalau oleh kira-kira tersambatnya dah beberapa macam tadi ada barakah-barakah tadi disambat, ada Isra, ada mi'raj, ada tamselnya sedikit, ada oleh-olehnya. Nah, itu adalah sembahyang dan sembahyang 5 waktu dengan berjamaah. Mudah-mudahan membawa bermanfaat bagi kita semua ya kalau oleh. Mudahan kita nih bertambah ilmu, yalah, bertambah iman, bertambah amal, bertambah saleh sehingga kita menjadi orang selamat, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Semoga kita dapatkan keberkahan dalam diri kita, anak istri, keluarga kita, keberkahan dalam usaha gawian kita, berkahan dalam rezeki kita. Mudah-mudahan kita berkah, selamat, sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih segala perhatian, maaf segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.